Halo semuanya teman-teman, kita jumpa lagi nih di podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, bersama Sang Ketua Umum IWPI yang selalu tersenyum teman-teman ya, Ya, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, ya. masih semangat nih Pak? Ya, selalu semangat Mas Awan, selalu semangat untuk membela keadilan Luar biasa Pak Rinto dan ya, menegakkan keadilan di dunia perpajakan. luar biasa, mantap Pak Rinto ya. Jadi Pak Rinto ini sangat concern sekali tentang peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia teman-teman ya. Jadi hari ini IWP mau bahas mengenai PMK 81 nih, PMK Sapu Jagat untuk Cortex nih, Cortex Betul, betul dan Mas. Corstress ini. Kenapa nih Pak? Ada masalah apa dengan PMK 81? Ya, ini dari tim IWPI kan saya suruh riset ini Mas Awan terkait dengan PMK 81 ini yang sebagai dasar diberlakukannya aplikasi Cortex itu Mas Awan. Hmm, Lah, terus kami lihat di ini Mas ya di PMK-nya tersebut itu kami cari-cari ini Mas Awan, apa di dalam menimbang atau mengingatnya itu Mas, peraturan-peraturan perundang-undangannya itu ini Mas, kami tidak menemukan frase siap sistem apa Mas, sistem bersiap. inti administrasi perpajakan Hmm. ataupun konteks itu Mas Awan. Di Heeh. dalam PMK itu tidak ada frasa itu? Betul, betul Mas Awan. Oke, Coba ini slide-nya saya buka dulu. Bentar Mas, sekalian. Udah Mas ya. Ini Mas, oke, dari tim riset IWPI Mas Awan, judulnya luar adalah biasa. PMK 81 tahun 2024. Hmm, Nah, ini judulnya Anak Haram Lahir Tanpa Undang-Undang, Mas Awan. oke. Heeh. Anak haram konstitusi ini ya. Iya, Mas Awan. Ya, ini menandakan, Mas Awan, di konten-konten kita sebelumnya yang kita mengatakan bahwa sudah terjadi ini Mas ya, otoritarianisme di dalam dunia perpajakan kita, Mas Awan. Hmm, Sejak adanya revisi Undang-Undang KUP yang mengatakan ada 43 frase diatur dalam PMK itu Mas ya. hmm, Nah, itu menyebabkan Kementerian Keuangan ini terlalu powerful, Mas Awan. Jadi dia sudah bisa membuat seakan-akan dia sudah bisa membuat peraturan sendiri tanpa melibatkan legislatif, Mas Awan. hmm. Nantinya pun kalau ada sengketa di lembaga yudikatif pengadilan pajak, ternyata orang-orangnya Kemenkyu juga itu, Mas Awan. Hmm. Nah, Dia yang bermain, dia bikin aturannya, dia juga yang bersengketa, nanti ketika bersengketa, hakimnya juga anak buah dia ya? betul, Mas Awan. Ini kan seperti ini, Mas Awan. Hmm, Ya, PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan SIAP dikeluarkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Namun regulasi ini mengundang tanda tanya besar. Apakah kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat atau sekedar inisiatif sepihak dari Kementerian Keuangan? Itu Mas. oke. Ini judulnya kan ini Mas ya, SIAP. Halo Mas. Hmm, Kortek kan juga nggak ada Mas di sini Mas di PMK ini. Adanya hmm, SIAP. hmm, Nah, dalam perumusannya PMK 81 tahun 2024 ini mengacu pada beberapa regulasi Mas Awan. hmm, Nah, lalu PMK-nya coba ini saya lihatkan Mas. Nah, ini Mas Awan. oke, Di sini Mas, di mengingat ini Mas. oke. Ini kan ada pasal 17 ayat 3 Undang-undang dasar. Undang-Undang nomor ini itu teman-teman. Hmm, Ini di mengingatnya dari PMK tersebut ada pertama pasal 17 ayat 3 Undang-Undang hmm, Dasar 1945. hmm, Yang kedua Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang KUP Mas, Ketentuan Umum Perpajakan. Yang hmm, ketiga Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang PPh. Yang hmm, keempat Undang-Undang nomor 8 tahun 83 tentang PPN. hmm, Undang-undang dan perubahannya Mas ya. Yang hmm, kelima, Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 dan perubahannya tentang PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. hmm, Terus yang keenam, Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. hmm, Ketujuh, Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang biaya materai. Terus hmm, kedelapan, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kesembilan, PP nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam, minyak dan gas bumi di Aceh, Mas. oh, Terus terus oke, PP nomor 93 tahun 2021 tentang pelakuan pajak penghasilan atas pengalian partisipasi interest pada kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hmm. Yang ke-10 PP nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang ke-11 Hmm. Perpres 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, teman. Ini Hmm. dasarnya di dalam mengingat Mas di dalam PMK 81 tahun 2024. Hmm. Nah, yang menarik Mas Awan, tim kami riset Mas Awan tidak menemukan satu pun dari regulasi yang disebutkan dalam mengingat tadi Mas, dari 11 regulasi tadi kami tidak menemukan frase sistem inti administrasi perpajakan SIAP maupun Kortex. Jadi PMK ini mengatur pelaksanaan Kortex, tapi di dalam mengingat tadi Mas 11 peraturan yang disebutkan di dalam pohon mengingat itu tidak ada Mas Awan. Jadi kalau orang bilang ini Persiap ini tidak ada dasar hukum undang-undangnya, dia bilang ada kok, kami ada kok mengingat dan menimbang ada kok. Tetapi ketika kita Betul, baca di dalam mengingat undang-undangnya, tidak ada di situ. betul. Ini kami contoh Mas, kita kasih contoh satu aja Mas Awan. Kita kasih contoh satu aja Mas. Nah, Oke. nah, ini Mas ya. Udah kelihatan Mas ya. Ini yang Sudah. ini kan ini Mas undang-undang KUP-nya Mas ya. Undang-undang nomor Mhm. 6 tahun 2003 tentang ini Mas, tentang cipta kerja. Ini Hmm. nah, kita searching aja Mas, Ctrl F ya Mas ya. Hmm. Kortek misalkan. Hmm. Nah, kan tidak ada Mas. Hmm. Terus sistem kita yang kedua Mas ya. Sistem inti administrasi perpajakan. Nah, nggak ada juga Mas. Hmm. Jadi jadi apa? Pasal berapa yang dia ajuin di situ nggak tahu ya? Loh, nggak ada. Jadi gini Mas, yang kita sorotin, kenapa juga saya kemarin sebenarnya kan hari Rabu kemarin saya dipanggil lagi di KPK Mas Awan untuk Oh, menjelaskan perkembangan laporan kita Mas Awan. Ya itu saya oh, sebutkan juga data ini Mas bahwa dasarnya penerapan Kortek ini Mas Awan hanya dari PMK 81 tahun 2024 dan ternyata tidak ada di dalam mengingatnya itu yang peraturannya mengatakan si apun maupun Kortek Mas Awan. Nah, itu kembali lagi Mas saya uraikan bahwa sebenarnya dalam penerapan teknologi ada tiga hal yang itu Mas yang kemarin sudah kita jelaskan juga yaitu tiga proses yang harus berurutan Mas Awan. Pertama proses bisnis dulu dan ini mutlak harus dari DCP dan Kementerian Keuangan, barulah regulasi Mas, peraturannya menunjang itu loh Mas Awan. hmm, Barulah pengadaan teknologinya itu Mas Awan. hmm, Barulah beli aplikasinya lah. Yang terjadi di dalam Kortek ini Mas Awan, itu dia langsung belanja teknologi Mas Awan. Walaupun ada Mas ya Perpres 40 tahun 2015, itu kan Perpres untuk melegalkan belanjanya Mas. Cuman hmm. ini yang saya sorotin adalah ini Mas terkait dengan pengadaan aplikasi Kortek berserta peraturan perundang-undangan di bidang perpajakannya Mas Awan. Jadi yang dilakukan oleh ini Mas DJP itu beli teknologinya. Jadi poin 3 dulu Mas belanja teknologinya. Hmm. Harapannya belanja teknologi dapat proses bisnisnya si vendor Mas Awan. Lah kebetulan vendornya dari Qualisoft Austria. kan Mas yang gandeng sama LG CNS dari Austria. Hmm. Itu Mas Hmm. Awan. Lah karena ternyata proses bisnisnya Austria dan Indonesia nggak sama, yang terjadi ini Mas, lucu-lucuan Mas Awan. Akhirnya terjadilah regulasi yang keluar itu setelah adanya Kortek ini Mas Awan. Contoh kemarin ada PMK berapa itu Mas, yang itu berlaku surut. Kan ada itu Mas, Ya, yang untuk ya. barang barang tertentu. Hmm. Terus ada PMK DPP nilai lain, itu karena Korteknya nggak siap multi tarif, kan gitu Mas Awan. Hmm. Jadi dia dia tidak ada blueprint-nya, nggak ada master plan-nya, tapi dia panggil dulu si LG Qualisoft-nya, beli dulu sistemnya, bayar dulu, berharap mereka sudah punya sistem yang bisa kita pakai di Indonesia. Betul, Mas Awan. Padahal kan gini, Mas Awan. Padahal gini, Mas Awan. Oke lah, Mas. Saya kemarin juga dari tim juga, Mas, dari tim IT dan tim manajemen dari ini, Mas ya, komunitas kami. Saya dikritik Hmm. juga, Mas Awan. Loh, hal yang biasa membeli proses bisnis itu, Mas Awan. Loh, Oke. iya, biasa, Mas Awan. Tapi yang terjadi, misalkan, Mas ya, software ERP, SAP, Mas ya. Itu kan Nah, Enterprise Resource Planning, Mas. nah, Namanya SAP, programnya, Mas Awan. Itu nah. bisa standar, Mas, karena akuntansi ada standarnya, Mas Awan. Nah, sekarang kalau sistem perpajakan, ada nggak standarnya? Negara lain sama Indonesia itu Mas Awan. Saya paham, saya paham. Kalau akuntansi, kenapa orang bisa beli beli, blueprint-nya langsung dari SAP karena standarnya global.
Betul betul. Kalau sistem pajak Indonesia ini cuma satu-satunya di dunia, nggak ada tempat lain begini. Betul betul, Mas Awan. Yang peraturannya tadi yang kita jelaskan, Mas Awan, dari Undang-Undang Dasar 45, satu pasal 23A, Mas Awan, ya. Terus PP-nya 253, sudah saya cek, Mas, 253, Mas. PP, peraturan pemerintah. Undang-undangnya 8, dari Undang-Undang Dasar 45 satu, undang-undangnya 8, peraturan pemerintahnya 253, PMK dan Oh, KMK-nya 3.800 sekian, belum per Dirjen Pajak, belum SE, belum nota dinas. kacau, 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 Ya, kacau. makanya saya sampaikan kemarin ke teman-teman di KPK, Mas Awan. Ini sudah, kalau ngomong berapa kerugian negaranya, ini udah total loss, Mas. Udah total loss. Udah total loss, Mas Awan. Sekarang gini, Mas Awan. Sekarang gini, Mas. Ini kalau nggak segera dihentikan, Mas. Database yang error-error ini, Mas. Hmm, Nanti kalau diputuskan kembali ke yang lama, gimana, Mas, sinkronisasinya, Mas? Database-nya hmm, udah acak-adut seperti ini, Mas. hmm, Terus gini, Mas, ini kemahalan nilainya gimana? Loh, ya ini saya kasih ilustrasi gini, Mas, dari teman-teman KPK kemarin. Jadi kalau mau nilai mahal apa enggak, itu memang sekarang ini ya karena total loss pasti langsung kerugiannya ya semua, Mas, dari nilai yang dikeluarkan proyek tadi, Mas Awan. Cuman betul. kalau mau fair nilai kemahalan apa enggak? Contoh, Mas Awan, saya kasih ilustrasi pengadaan bangunan, Mas Awan. Sebelum pengadaan bangunan, Mas Awan, pasti ada namanya gambar kerja, Mas Awan. Ada Ya. gambar kerja, ada spektek, ada RAB, Mas. RAB ini ada analisa satuan yang ditetapkan oleh di sisi pemerintah, Mas Awan. Misalkan, Hmm, Mas, mau bikin pintunya itu apa speknya? Dari aluminium merek apa? Itu harganya kan beda-beda, Mas Awan. hmm, Nah, kalau teknologi, Mas, kami juga praktisi teknologi, makanya kami tidak lapor sebelum di launching, Mas Awan. Kami sebenarnya dari WPI sudah mencium ini, Mas, gelagat-gelagat bau-bau itu, korupsi itu, hmm, dugaan korupsi, Mas Awan. Itu udah, saya di bulan September, Oktober udah tahu, Mas Awan. hmm, Cuman kan untuk membuktikannya kan susah, Mas Awan. Kalau hmm. ini, Mas, tidak ada produknya, Mas. Ini kan sekarang produknya udah muncul dan digunakan masyarakat Indonesia, seluruhnya wajib pajak, dan banyak yang error itu, Mas Awan. Hmm. Hmm. Ini ibarat bangun rumah, kalau bangun rumah tapi mungkin semennya retak-retak, ya minimal masih ada value, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau software begitu bikin tidak bisa jalan dengan sempurna, itu sama aja nggak jalan gitu, Pak, ya? Bukan, Mas, sama dengan bangunan, Mas. Ini bangunan sama dengan gini, Mas Awan. Mas Awan ini vendor pemborong bangunan. Nah, saya Heeh. ini pemilik apa ya, usernya ya. Saya pesan ke Mmm. Mas Awan, Pak Rinto mau bikin rumah seperti apa? Oh, terserah Mas Awan. Nanti pokoknya saya cocok lah seleranya Mas Awan. Ternyata saya nggak cocok kamar mandinya di sini, saya nggak cocok, ininya nggak cocok. Seperti itu, Mas Awan. Sama bangunan dengan teknologi software sama, Mas Awan. Ini karena nggak ada master plan-nya, Mas. Mau nyalakan gimana, Mas Awan? Mhm. Lah, akhirnya yang saya sorotin juga kemarin adalah peran dari Deloitte, Mas, sebagai ini, Mas, apa, jasa quality assurance atau konsultan manajemen. Lah, Mmm. dia kalau proses bisnis miliknya LG CNS dan Qualisoft, lah dia kerjaannya ngapain, Mas? Mmm. Kan dia untuk mengawasi, itu kan mengawasi dari blueprint, Mas Awan, dari master plan. Mmm. Seperti Jadi itu, Mas Awan. punya blueprint, yang lu jalankan sama pengadilan ini kan gitu pengawas? Betul, Tapi bluprint-nya nggak betul. ada? Lah nggak ada, Mas, kan karena COTS, Mas. Karena COTS ini sama dengan pengadaannya ini sudah diserahkan sama LG CNS, Mas. Proses bisnisnya ngikut ngikut LG CNS dan Qualisoft. Makanya kan ini, Mas, di websitenya Qualisoft, We Do It Solution itu kan sudah 2021 sampai 2023, Mas. Dia udah melarikan diri, Mas. Nah, contoh gini, Mas Awan. Mas Awan nawarkan ke saya, Pak Rito mau bikin rumah yang seperti apa? Saya ngomong sama Mas Awan, terserah Mas Awan lah. Nah, harganya ini, Mas, itu harganya misalkan 1 miliar. Udah, deal, cocok. Ya, Mas Awan. Nah, terus tiba-tiba di tengah jalan udah jadi nih, Mas, rumahnya. Mas Awan, kok kamar mandinya di sini? Saya maunya di sebelah sini. Pusing nggak, Mmm. Mas Awan? Rombak total. Lah, obat total kan belum tentu Mas Awan sanggup kan? Betul. Heeh. Kalaupun sanggup ada biayanya nggak? Ada duitnya nggak? Nah, iya, Mas. Enggak, Mas, kalau udah kesalahan ini, Mas, itu adalah kesalahan desain, Mas. Itu harus rombak total, Mas. Bukan masalah ada uangnya, Mas. Itu sama dengan bangun ulang, Mas. Ah, waduh. Lah, sekarang gini, Mas, Mas Awan yang ibarat kata ini saya ibaratkan sama Kortek, bangunnya kan 4 tahun, Mas Awan. Mmm, 4 tahun, Mas, 2021 awal sampai 2024 kan, Mas. Nah, mmm. sekarang Mas Awan mau nggak? Walaupun saya kasih uang, tapi saya minta misalkan 4 bulan jadi, mau nggak, Mas Awan? Yang satu saya nggak mau, yang kedua kalau saya bangun ulang sesuai yang dia mau, apakah dia bakal senang atau setuju? Belum tentu. Betul, itu Nanti yang berubah lagi makanya, Mas. nanti Seharusnya, berubah Mas, lagi. makanya seharusnya, Mas,
tendernya Deloitte ini Mas, jasa ini Mas ya, pengawasan manajemen, itu di awal juga dia ikut Mas, untuk membuat proses bisnis perpajakan di Indonesia, itu Mas Awan ya, Hmm, perpajakan di Indonesia disesuaikan dengan regulasi yang sudah ada. Lah, hmm, saat membuat proses bisnis kan dia akan menemukan Mas, oh ternyata peraturan ini bertentangan ini. Lah dia ngomong sama Menteri Keuangan, Bu yang ini hmm, diganti semua Bu, disederhanakan ini. Jadi sebelum hmm. pengadaan korteknya dia udah clear ini Mas. Betul, ada pengadaan untuk mempersiapkan dahulu ya. Betul Mas Awan. Ini Betul, si betul. Deloitte tidak punya blueprint, kalau dia mau pakai blueprint internal dia, internalnya dia itu menggunakan standar internasional. Standar Iya, internasional nggak sama di Indonesia, beda betul Bos. Mas. Jadi semua orang lagi pusing, lagi bingung ini bagaimana jalan keluarnya nih Pak ya. KPK kalau udah masuk mati kita semua ya katanya. Ya saya sampaikan sesederhana itu Mas, karena kesalahan desain itu sudah pasti total loss Mas Awan. Hmm. Oke, luar biasa Ya, Pak Rinto ya. Terima kasih. Ini anak haram konstitusi yang lahir tanpa undang-undang. Kita menunggu bagaimana pergerakan KPK ya. Mudah-mudahan KPK punya nyali untuk meriksa, minimal periksa dulu deh siapa-siapa yang ya. terlibat untuk proses ini. Terima kasih Pak Rinto untuk perjuangannya demi wajib pajak Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast Oke, berikutnya, oke, Pak. sama-sama Mas Awan.